Baik, Bray. Ayo Bu Santi kita mulai. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Es, apa kabar? Alhamdulillah baik Bu Santi, alhamdulillah. Sehat, Bu Es? Alhamdulillah. Nah, Bu Es, hari ini kita rencananya akan melakukan percakapan. Kita akan melakukan eh, coaching. Jadi hari ini rencananya tema yang kita hari ini rencananya percakapan kita yaitu tentang apa ya Bu? Kira-kira. Baiklah Bu Santi, begini, saya itu punya semacam keresahan lah melihat beberapa rekan guru saya Bu Santi. Mereka itu sangat sulit untuk menggunakan media dalam pembelajaran gitu kan. Padahal mereka masih muda Bu Santi. Maksudnya masih bisa lah untuk ditingkatkan. Saya lihat mereka masih muda-muda, tapi kalau belajar lebih utamanya seringnya pakai apa namanya metode yang ceramah gitu, diskusi, jarang sekali menggunakan media gitu. Jadi saya ingin memikirkan bagaimana cara supaya teman-teman guru saya itu bisa juga menggunakan media gitu kan, sehingga anak-anak lebih bersemangat lagi belajar. Itu mungkin Bu Santi. Ini kesalahan yang kita akan mencari bagaimana bagaimana nanti kita untuk kita menggunakan media pembelajaran tersebut dapat atau lebih tinggi kira-kira kita Suara Bu Santi kurang jelas. progres Ah, putus-putus. progres ada Suaranya putus-putus dulu. Hmm, coba lagi tes. Coba Bu Santi. progres Ah, ya. progres Terdengar, terdengar. oke Bu mungkin Bu kepada dari progres saya bagaimana bisa nantinya menggunakan media-media yang lebih interaktif, terus lebih keren sesuai teknologi. Nggak terdengar Bu Santi dulu. Jaringan. Udah, Ah, tuh. udah, Ah, ya, dengar ya. Bu? Dengar, dengar. Oke, Dekatkan. oke. Kita Ah, ulang lagi Bu Res. Bu Res, jadi pembicaraan kita pada hari ini yaitu bagaimana caranya Bu Res sebagai kepala sekolah untuk bisa mengajak guru-guru lain, guru yang berada di sekolah itu untuk menggunakan media pembelajaran yang lebih interaktif, mungkin lebih sesuai dengan zaman sekarang, ya Bu ya, Bu Res ya. Jadi itu pembicaraan kita pada hari ini. Nah, kira-kira Bu Res, kalau menurut Bu Res, selama sudah mengikuti pelatihan kita menjadi penggerak, terus meningkatkan profesionalisme Bu Res sebagai guru. Nah, kalau menurut Bu Res, guru yang ideal itu guru yang bagaimana Bu Res? ah, jadi saya itu kan berpikir bahwa guru yang istilahnya guru setelah kita mengikuti pendidikan penggerak ini, guru itu seharusnya kan bisa melayani murid sesuai dengan kebutuhannya, ya kan? Jadi murid kami ini ada yang
punya kecerdasan, apa namanya, audio, ada yang matematik, belum lagi ada yang cepat belajarnya, ada yang Mm-mm. lambat belajarnya gitu kan. Sementara yang saya perhatikan sehari-hari beberapa beberapa guru saya ini cenderung tidak peduli dengan itu. Mereka tetap aja menggunakan metode yang sama gitu tanpa Mm. memperhatikan kebutuhan anak. Jadi saya beberapa kali memperhatikan pelajaran mereka walaupun dari jauh gitu kan, bahwa dan saya lihat anak juga akhirnya ada yang tertidur, apalagi kalau tidak menggunakan media. Padahal kita sudah menyediakan banyak banyak sarana gitu, ada Infokus, ada WiFi, internet gitu kan, ada laptop. Cuman ya seperti itulah Bu Santi guru-guru ini. Oh, ya Bu Res. Jadi harusnya menurut Bu Res guru yang ideal itu adalah guru yang bisa nanti melayani siswanya sesuai dengan kebutuhan. Nah, salah satunya dengan guru yang bisa mungkin menggunakan metode belajar bukan hanya menggunakan metode ceramah, mungkin juga menggunakan metode dan strategi lainnya. Sehingga nanti guru itu juga menggunakan media-media yang bervariasi ya Bu Res ya. Ya, Nah, jadi Bu selama ini menurut Bu Res, kendalanya yang dihadapi guru tersebut dalam menjalankan pembelajaran yang berpihak kepada murid menggunakan media-media yang interaktif ataupun yang lebih modern, apa kira-kira ya Bu Res ya? yang pertama mungkin mereka kurang begitu paham mungkin Bu Santi tentang Hmm. pembelajaran yang khusus untuk kebutuhan peserta didik mungkin. Karena kan selama Hmm. ini mereka cuman belajarnya itu pembelajaran ya supervisi misalnya ya asal asalnya dari tahap awal penutup inti kayak gitu aja. Hmm. Mereka mungkin dari segi itu dulu. Yang kedua, skill dia juga mungkin skill dalam memanfaatkan media. Saya perhatikan beberapa kali dia coba, tapi karena skillnya yang memang belum memadai, akhirnya daripada nanti malu di depan anak-anak atau nanti dibercandain sama anak-anak, dia lebih milih ya udah nggak usah aja lah, mana yang bisa aja lah dikuasai. Dari Hmm. semangat aja gitu loh Bu Santi. Cuman ya itu tadi tuh gitu kan. Oh, berarti kira-kira kendala yang dihadapi guru di sekolah Bu Res itu mungkin yang pertama mereka belum paham. Terus yang kedua mungkin skillnya belum lagi kan. Jadi masih lagi mungkin kemampuan dalam menggunakan media. Kemudian juga mungkin takut diganggu atau dibully atau gimana gitu kan Bu ya. Jadi kalau semangatnya kita udah luar biasa untuk guru-guru Bu Res. Saya pun dulu pernah ke sekolah Bu Res, jadi saya luar biasa lihat-lihat guru-guru Bu Res. Nah, Bu Res dari 3 nih kita punya kendalanya. Menurut Bu Res, kendala dari yang 3 ini mana yang paling mendominan gitu? Yang paling dominan kayaknya mungkin skill dalam memanfaatkan Skillnya. media digital itu mungkin. Karena begini Bu Santi, guru saya ini kan tingkat pertukarannya tinggi. Kadang-kadang dia tahun ini ada 10 guru, tahu-tahu di Hmm. tengah semester mengundurkan diri 2 orang, ganti lagi sama yang baru. Terus besok datang lagi 2, besok keluar lagi. Jadi pertukaran guru ini cukup sering di sini gitu Oh kan. gitu. Kadang sudah kita latih guru ini, dia pergi lagi gitu. Sementara yang baru ini kita sama sekali belum mengerti gitu kan. Hmm. Mhm, Oh, jadi kendala yang paling dominan itu masalah skill. Jadi guru ya. yang sering berganti-ganti. Nah, Bu Res, kira-kira Bu Res, kalau seandainya ini yang paling dominan menurut Bu Res, permasalahannya masalah skill. Jadi kira-kira Bu Res, solusi yang bisa Bu Res rencanakan untuk permasalahan ini apa kira-kira Bu Res? Mungkin kayaknya saya perlu mendata barangkali Bu Santi ya, mendata secara Mendata. detail berapa orang guru saya yang benar-benar tidak mampu untuk menggunakan media. Setelah dapat datanya nanti atau bisa juga saya buatkan dalam bentuk Google Form aja kali ya Bu Santi ya. Iya. Google Form, kemudian saya edarkan ke guru-guru, nanti kita lihat berapa orang yang bisa menggunakan media. Nanti setelah itu baru kita membuat pelatihannya barangkali.
pelatihan membuat media berbasis digital untuk guru-guru. Nanti setelah itu barangkali kita akan minta mereka untuk membuat rencana pembelajaran yang berbasiskan platform digital, mungkin agak satu pertemuan gitu kan. Baru nanti terakhir mungkin kita cobakan gunakan di kelas. Nanti kita berikan dukungan yang dibutuhkan. Itu barangkali ya Bu Santi kayaknya. Oh gitu ya Bu ya. Jadi rencananya kita sudah punya aksi yang kita akan lakukan. Rencananya kita akan mendata guru yang tidak mampu menggunakan media bisa menggunakan Google Formulir. Terus setelah kita teli, kita juga akan membuat pelatihan untuk guru-guru tersebut. Nah mungkin juga kita akan menyisipkan di rencana pembelajaran, di rancangan pembelajaran atau di modul ajar tentang bagaimana penggunaan media. Nah, jadi sangat luar biasa sekali nih ide Bu Res ini patut kita contoh juga, saya juga sebagai guru Bu Res. Nah, satu lagi yang ingin saya tanyakan Bu Res. Nah, tadi Bu Res juga ada mengatakan bahwasanya salah satu permasalahan Bu Res yaitu tentang adanya guru yang berganti-ganti karena setiap tahun tuh nanti ada guru baru, guru lagi. Nah, biasanya kan kita untuk merekrut guru baru Bu Res. Nah, jadi kan pasti akan merekrut guru baru. Nah, biasanya guru baru itu ada guru yang fresh gitu ya. Betul ya Bu Res ya? Jadi Betul. iya, biasanya kalau untuk guru baru tersebut Bu Res itu punya kriteria-kriteria tertentu atau gimana gitu Bu untuk diterima di sana Bu Res? Iya, biasanya kan karena kita ini pesantren, jadi terkadang kriterianya itu lebih ke arah kondisi pribadi si guru. Jadi bukan skill ngajarnya, misalnya berapa hafalannya, gimana sholatnya, kemudian jazahnya apa, sarjana pendidikan atau bukan. Kalau lagi kalau misalnya itu dia punya hafalan, kadang lebih diprioritaskan. Sementara kadang skill ngajarnya menjadi faktor kedua atau faktor terakhir, yang faktor ketiga yang dipertimbangkan gitu kan, sehingga memang kita harus akui gitu kan, lebih ke arah pribadi gurunya, karena biasanya kan guru itu adalah pembina anak-anak, jadi makanya prioritas ke pribadi gurunya, baru nanti kompetensinya atau skillnya baru nanti kita benahi sambil dia sudah bekerja, seperti itu kira-kira Bu Santi. Oh begitu. Jadi biasanya Bu Res mengambil guru baru itu lebih diutamakan seperti bagaimana kepribadian guru tersebut, bagaimana kepribadiannya, juga nanti bagaimana hafalan guru tersebut, karena itu nanti jadi contoh juga untuk anak-anak kita ya Bu ya. Iya. Tapi ini masalah skill ini kita kesampingkan sedikit karena mungkin kalau sudah sesuai dengan jurusan yang dibutuhkan akan kita terima. Nah menurut Bu Res kondisi seperti ini apakah menjadi masalah untuk Bu Res nanti di sekolah atau tidak? Menjadi masalah sebenarnya gitu kan, karena akibatnya sekolah harus menyediakan pelatihan atau pembinaan atau pengembangan untuk guru-guru tersebut gitu kan, dan nanti mungkin dalam hal menambah kemampuan dia, kompetensi pedagogiknya, kompetensi kalau kepribadiannya oke lah sudah baik gitu, profesionalnya gitu kan. Sehingga kadang sekolah butuh waktu, kadang-kadang guru baru itu ada 3 bulan namanya percobaan. Biasanya dalam 3 bulan kita lihat perkembangannya, kalau dia sudah bagus lanjutkan kontraknya, kalau enggak biasanya cuma sampai percobaan aja gitu. Seperti itu mungkin. Seperti itu. Jadi pergantian guru itu merupakan salah satu juga faktor yang membuat susahnya untuk nanti dalam guru tersebut nanti yang berpindah yang bertukar-tukar gitu ya Bu ya. Jadi nanti jadi suatu masalah juga untuk Bu Res. Nah, kira-kira Bu ini ada nggak Bu solusi kira-kira dari Bu Res bagaimana untuk kedepannya kalau menurut Bu Res untuk penerimaan guru baru gitu Bu? Gimana ya? Mungkin bisa kali dimasukkan dalam bagian tes guru tuh tes ngajarnya kali ya Bu Santi ya. Iya. Sebagai tambahan tesnya gitu kali ya. Jadi minimal ketika kita sudah tahu kompetensi kepribadiannya seperti ini, minimal kita tahu juga bagaimana kompetensi mengajarnya ketika dia dalam gitu. Jadi bisa kita tambahkan itu barangkali Bu Santi ya. Iya loh.
Ya Bu, luar biasa Bu idenya. Mungkin jadi intinya kita bukan hanya dari kepribadian, tapi nanti mungkin bisa juga tadi seperti yang Ibu bilang melakukan tes micro teaching gitu ya Bu ya, seperti yang Ibu bilang tadi. Jadi sangat luar biasa. Nah Ibu, dari ada lagi yang dari dua lagi misalnya tentang guru yang belum paham bagaimana tentang tahapan-tahapan pembelajaran mulai dari awal, terus juga tadi mungkin seperti inti dan penutup. Nah, kira-kira menurut Bu Res kalau permasalahan tersebut, apakah juga nanti ada solusinya nanti yang bisa Bu Res berikan untuk guru Bu Res? Mungkin bisa jadi bersamaan mungkin Bu Santi, bersamaan dengan pelatihan media tadi kita sisipkan juga di situ tentang pembelajaran berdiferensiasi. Jadi seperti itu. Jadi sambil berjalan kita kenakan dia kepada pembelajaran berbasis digital, tapi juga pembelajaran berdiferensiasi gitu. Lebih ke arah membenahi kompetensi gurunya mungkin penting. Oh ya, sangat luar biasa juga Bu Res ya, berarti kita bagaimana pembelajaran kita akan juga melakukan pembelajaran menyelipkan pelajaran berdiferensiasi juga di dalam pembelajaran yang berbasis digital atau menggunakan media interaktif. Nah, satu lagi Bu Res, ini yang ada permasalahan yang tadi yang satu lagi yaitu nanti di guru tersebut takut gitu Bu, takut diganggu, mungkin takut dibully sama anak. Nah itu kalau seandainya dari kendala tersebut, kira-kira solusinya apa ya Bu Res ya? Nah, itu kayaknya lebih ke penguatan personal aja Bu Santi, karena memang kan selama ini saya sering berkomunikasi dengan guru-guru gitu kan. Mereka juga suka bertanya, kadang curhat itu. Mungkin lebih ke penguatan dan juga mungkin nanti pada waktu kegiatan anak-anak seperti forum Anissa atau perkumpulan sekali seminggu dengan anak, kita selipkan juga nilai-nilai adab-adab terhadap guru tadi kita ulang-ulang terus itu mungkin itu boleh sekali Bu Santi bisa yang terbayang oleh saya kan. Iya Bu, luar biasa. Memang butuh sekali penguatan secara personal juga dengan nanti nilai-nilai kita mengingatkan nilai kepada anak-anak kita juga ya Bu. Jadi dari 3 kendala ini Bu, menurut Ibu masih adakah kendala yang mungkin dihadapi guru-guru di sekolah Bu Res untuk bagaimana bisa menggunakan media yang lebih interaktif atau media yang lebih berbasis digital gitu Bu? Kendalanya mungkin nggak ada kayaknya, paling nanti saya menyediakan sumber daya yang memadai, mungkin nanti saya akan Bu Santi untuk menjadi sebagai narasumbernya. Masya Allah, ya Kalau luar Bu biasa Santi Bu Res. bersedia. Iya Bu Res. Kemudian nanti juga saya akan mengajak mereka berkolaborasi dalam proyek bersama, menyiapkan hal-hal yang memungkinkan untuk pelaksanaan itu Bu Santi, itu barangkali. Oh ya, luar biasa. Jadi kita sudah tahu jadi apa nanti langkah yang selanjutnya nih. Dan jadi kesimpulannya Bu Res dari 3 permasalahan tadi yaitu yang pertama skill yang paling utama tadi ya Bu ya, mungkin kurangnya skill karena adanya guru-guru yang bertukar setiap tahunnya sehingga ya Kak sehingga menjadi kendala. Nah, jadi tadi sudah ada solusinya bagaimana mungkin Bu Res nanti arah bagaimana kemampuan terhadap pedagoginya atau kemampuan dia mengajar juga nanti harus seimbang juga dengan kepribadiannya. Nah, kemudian yang masalah belum paham guru mungkin paham tahapan-tahapan pelajaran, mungkin juga bisa dilakukan pembelajaran dan pelatihan berdiferensiasi menggunakan media juga. Kemudian ada lagi tadi tentang bagaimana guru itu hilang rasa takutnya mungkin dengan ada penguatan personal dan juga penanaman nilai-nilai. Nah, juga nanti secara umum keseluruhan ini nanti akan diadakan pelatihan juga dengan didatangkan narasumber dari luar dan juga nanti Bu Res akan berkolaborasi. Ya. Nah, jadi nanti juga Bu Res juga akan melakukan kolaborasi dengan guru-guru yang berada di sekolah sehingga nanti bisa tercapai Bu Res ya. Nah Bu Res, kita sudah hampir di penghujung nih Bu Res pembicaraan kita.
Nah, dari Res, kira-kira eh, mana yang bisa Bu Res lakukan untuk tahap awal dulu, Bu Res? Tahap Dari awal, rencana kita tadi. nah, tahap awal mungkin saya akan membuat data Google Form-nya dulu barangkali Bu Santi dalam 2 hari ini. Setelah membuat Google Form-nya tadi, baru sekitar hari Rabu depan saya akan mengadakan pelatihan media, membuat media berbasis digital dimixkan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Itu barangkali Bu Santi, insya Allah. Nah, luar biasa. Jadi kita sudah punya rencana yang awal itu Bu Res akan membuat Google formulir, Google Form untuk dibagikan pada guru dan nanti insya Allah Rabu depan kita akan melakukan pelatihan agar lebih membuat guru-guru Bu Res untuk bisa paham tentang bagaimana menggunakan media yang lebih interaktif atau media yang lebih sesuai dengan zamannya Bu Res. Nah Bu Res, pada pembicaraan hari ini saya sangat senang sekali Bu Res bisa berbicara sama Bu Res, bisa berbincang-bincang dengan Bu Res karena Bu Res adalah guru yang luar biasa, kepala sekolah juga yang luar biasa. Nah, yang ingin saya tanyakan terakhir Bu Res, apa kira-kira yang Bu Res dapatkan dalam pembicaraan kita pada hari ini Bu Res? Alhamdulillah saya sudah menemukan langkah yang akan diambil seperti misalnya membuat Google Form, mendata guru-guru sehingga saya tahu betul beberapa orang guru-guru saya tuh yang benar-benar tidak menguasai media berbasis pembelajaran berbasis media. Kemudian yang kedua saya juga sudah menemukan jalan nanti untuk mengadakan pelatihan dengan dukungan Bu Santi sebagai narasumber barangkali Masya nanti Allah. Insyaallah kegiatan itu akan kita laksanakan sehingga saya yakin bahwa dengan melakukan hal tersebut guru-guru akan lebih baik lagi dalam melaksanakan pembelajaran. Itu barangkali Bu Santi. Alhamdulillah. Alhamdulillah Bu Res, jadi kita sudah punya langkah-langkahnya dan semoga ini bisa kita lakukan lebih cepat dan saya berharap Bu Res minggu depan kita sudah bisa berbincang lagi tentang bagaimana implementasinya, kira-kira ada kendala lagi atau tidak. Jadi, saya senang sekali pada hari ini Bu Res. Bu Res juga bagaimana? Juga bahagia? Alhamdulillah saya senang sekali, sudah Alhamdulillah. lega saya Bu Santi. Oh, Masya Allah. Bu Res, saya mohon maaf salah kata Bu Res. Saya akhiri Bu Res. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Res.